Oke, gue kali ini mau ngebahas tentang kripto dari sudut pandang agama, terlebih agama muslim. Nah, gue udah perjelas-jelasin kalau kripto ini masih dipandang skeptis, terutama kalau dari sudut pandang agama. Kalau kita lihat di Uni Emirat Arab, udah ngeadopsi kripto, itu padahal di sana itu kan mayoritas agamanya muslim ya. Berarti kan sama aja kayak di Indonesia ini. Indonesia kan mayoritas agama yang muslim juga. Coba deh kita gali lebih dalam lagi tentang ini, biar lu semua ini nggak buta tentang masalah kripto dalam segi agama itu seperti apa. Kalau mau ngomongin soal haram atau halal enggaknya, ya pasti balik lagi kemana? MUI atau Majelis Ulama di Indonesia. Nah, menurut MUI, penggunaan kripto sebagai alat pembayaran adalah suatu hal yang haram. Ya jelas lah itu semua haram karena di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini udah jelas kalau alat transaksi pembayaran ya menggunakan rupiah, ya nggak boleh menggunakan dolar aja nggak boleh, apalagi menggunakan kripto gitu. Nah selanjutnya ada juga yang mengatakan bahwa ini mengandung unsur gharar gitu, atau gampangnya yaitu jual beli yang nggak jelas atau mengandung spekulasi, mengandung unsur dahar. Nah, simpelnya transaksi yang bisa ngerugiin orang lain, ya simpelnya seperti itu gitu. Udah gitu, ini nggak memenuhi syarat yang diakui dalam literatur fikih mengenai uang kripto, ternyata juga bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015. Nah, itu juga belum cukup, kripto juga dianggap nggak sah diperjualbelikan sebagai aset digital karena nggak memenuhi syarat sil'ah. Atau kalau kalian bingung, ini tuh komoditi yang wujudnya dalam bentuk fisik, nilai jumlahnya pasti, dan hak memilikinya jelas dan bisa diserahin ke pembeli gitu. Ibaratnya secara fisik diserahin ke pembeli gitu. Ya seperti yang lu tahu dan gue tahu, kripto ini kan sebagai alat digital atau aset digital, wujudnya juga digital. Makanya wujud fisiknya itu juga nggak ada. Nah ini yang ngebuat dia ini masih bertentangan sama hukum dalam muslim gitu. Apalagi kalau dalam Islam dijual beli itu nggak sesuai hukum syariah, itu dianggap haram yang pastinya. Nah, transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai dalam ajaran agama muslim gitu. Atau nggak ngelanggar lah seenggaknya gitu. Tapi, lu pasti bertanya-tanya, kok di Uni Emirat Arab atau UAE ini punya ketentuan atau regulasi yang memperbolehkan kripto ini diperjualbelikan gitu. Nah, ini case-nya seperti apa? Nah, studi kasus perbandingan regulasi dengan Uni Emirat Arab baru-baru ini itu udah ngebuat pembaruan yang signifikan pada peraturan pajak tambahan nilai atau PPN-nya. Apa sih aturannya? Nah, kita bahas di sini. Sekarang mereka ngebebasin transaksi yang terkait dengan aset digital termasuk mata uang kripto. Aturan ini berlaku mulai tanggal 15 November 2024 lalu. Nah, gue mau bahas lebih dalam lagi tentang ini. Siapa tahu kan dengan adanya masalah ini bisa mikir juga kira-kira relevan nggak kalau ini semua diterapin di Indonesia. Bisa dibilang UAE ini menganggap kripto sebagai peluang lah buat pusat inovasi di bidang aset digital. Sampai-sampai nih mereka punya otoritas sendiri yang bakalan ngawasin perkembangan kripto di negara mereka. Namanya Security Commodity Authority atau SCA kalau nggak salah ya. Nah, kenapa ini mereka sampai segininya? Ya jelas, biar ada yang memantau lah aktivitas aset digital dan menjaga keamanannya di negara tersebut. Nah, gimana cara mereka ngejaga keamanannya? Ya, sejauh ini mereka ngewajibin orang-orang yang terlibat dalam transaksi digital ini itu punya lisensi resmi. Jadi bukan sembarang orang yang bisa terlibat dalam transaksi ini. Nah, UAE ini juga udah ngehapus pajak atas transaksi di cryptocurrency. Lah, emangnya nggak ngerugiin secara negaranya atau apa gitu? Kalau buat mereka, ini sebuah langkah yang punya tujuan untuk dorong lebih ke pertumbuhan ekonomi digital, dan mereka pengen banget memposisikan diri sebagai pusat kripto global. Nah, ambisi kuat jelas harus diimbangin sama langkah-langkah yang nekat ya kalau menurut gua. Kalau gua bilang langkah nekat, gua nggak bohong. Oasis aset digital REK, zona bebas yang khususin ini dikasihkan buat perusahaan yang beroperasi dalam ruang aset digital dan virtual. Ini diluncurkan buat apa? Ya, buat menarik perusahaan kripto global untuk datang ke UAE. Nah, seserius itu bro, mereka ini dalam mengembangkan cryptocurrency di negaranya. Dan UAE juga nunjukin dukungan yang besar ke perusahaan kripto. Nah, pusat kripto Dubai Multi Commodity Center udah ngebuka
pusat kripto yang nyediain ekosistem bagi perusahaan yang pengen ngembangin teknologi kripto dan blockchain, jelas dengan dukungan penuh dari pemerintah nasional. Nah, kalau lu nggak tahu tentang blockchain itu seperti apa, lu bisa tonton video gua ada di sini. Dan perkembangannya itu nggak cuma stop sampai sana aja. Mereka juga udah memperkenalkan kerangka regulasi baru buat aset virtual yang bertujuan buat ningkatin kepatuhan dan dobrak lagi inovasi sektor kripto ini. UAE juga udah menyetujui rencana buat kerangka pendaftaran stablecoin dibuka lagi bagi regulasi penerbitan stablecoin di negara UAE tersebut gitu. Nah, kalau dilihat-lihat, mereka memang negara yang mayoritasnya itu agama muslim. Tapi bukan berarti mereka itu mengesampingkan tentang itu semua. UAE juga berusaha semaksimal mungkin buat transaksi virtual dan digital ini jadi semakin jelas gitu. Nah, bisa dilihat seserius apa mereka itu mengatur regulasi tentang digital aset dan virtual. Even pemerintahnya pun dukung pol-polan biar jelas dan nggak ngegamplangin, istilahnya seperti itulah gitu. Nah, mulai dari pajaknya, cara ngawasinnya, lisensi resmi, bahkan ambisi mereka biar jadi pusat kripto secara global itu menurut gue udah pol-polan di negara tersebut. Nah, itu menurut gue dari negaranya itu yang menurut gue udah pol-polan gitu. Biar negara ini nggak blunder, biar bisa jadi pusat kripto secara global, secara tujuannya di negaranya yang mereka bangun di awal gitu. Udah ngatur tentang ketentuan teknis biar bisa digelar lah pasar fisik aset kripto di bursa berjangka, dan ini udah termasuk persyaratan bagi pedagang dan mekanisme perdagangannya itu seperti apa. Nah, peraturan ini semua diatur di Bapepti nomor 7 tahun 2020. Udah diatur di sini tentang daftar aset kripto yang bisa dibuat transaksi di pasar fisik aset kripto. Jadi, gampangnya undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan ini udah disahin dari Januari 2023. OJK ini juga wewenang buat ngawasin aset kripto biar orang-orang ngerti kalau pemerintah udah ngawasin langkah-langkah yang serius terhadap pentingnya regulasi yang pakem dalam sektor keuangan digital, terlebih di cryptocurrency sendiri ini. Surat edaran Bapepti nomor 47 tahun 2024 ini udah buat ningkatin transparansi dalam transaksi aset kripto. Yang mainin kripto ini wajib hukumnya buat memenuhi standar pelaporan dan kepatuhan yang jauh lebih ketat lagi. Sebenarnya udah banyak kok peraturan yang mengatur regulasi tentang kripto di Indonesia ini seperti apa. Bahkan sampai disuruh buka pasar fisiknya itu seperti apa. Ini ada hubungannya sama hukum muslim yang mana transaksi itu harus jelas dan nggak boleh ngawang. Tapi, nah ini ada tapinya tuh. Bank Indonesia itu nggak mengakui kripto sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia karena Indonesia cuma mengakui rupiah aja. Ya jelas ini semua udah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu seperti apa. Nah, sekarang kalau kita mau bandingkan lagi sama negara-negara yang mayoritas agamanya muslim, contoh yang tadi gue bilang seperti UAE, Uni Emirates Arab, memang udah jauh banget perkembangannya kalau dibandingkan negara sana. Ya sekali lagi, kalau di UAE kan udah campur ya, ibaratnya negara maju dan udah kena globalisasi, jadinya pemikirannya juga udah berkembang jauh lebih maju dibandingkan negara kita ini yang masih berkembang. Regulasi yang udah diatur juga udah jelas dan terus update dari tahun ke tahun. Beda kalau di negara yang masih berkembang kayak negara kita Indonesia ini. Negara ini itu masih kental banget sama urusan agama dan budayanya. Dan banyak orang yang masih skeptis tentang kripto sendiri ini seperti apa. Namanya juga pemikiran orang ya. Gak sepenuhnya itu bisa kita rubah mau seperti apa. Yang gue lakuin di sini pun udah sebatas ngasih edukasi biar kalian semua itu paham kalau di dunia ini itu udah berkembangnya itu jauh banget gitu. Dan gak ada salahnya buat lu semua ini ikutin perkembangan dan ikutin tren. Ya asal ada yang lu mau ikutin itu mau seperti apa gitu. Gak cuma sekedar FOMO gitu. Tapi lu juga riset, lu juga pelajarin. Ya namanya orang belajar ya lu harus riset dan lu harus pelajarin gitu. Gue cuma bisa berharap semoga di Indonesia ini belajar lebih dan lebih dari negara-negara yang punya kondisi yang serupa atau bahkan yang udah jauh penerima kripto ini jauh lebih legowo lah, lebih luas lah gitu. Ya biar makin jelas aja transaksi kripto di Indonesia ini itu bisa disesuaikan lagi sama pandangan menurut agama, terlebih agama mayoritas yang ada di Indonesia ini agama muslim, karena sekali lagi Indonesia ini mayoritasnya itu adalah agama muslim. Oke, thank you semua teman-teman yang udah nonton video kali ini. Hida di sini signing out dan thank you.